Ini benar-benar gila ya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kenaikan harga BBM cukup drastis. Pertamax misalnya dari yang tadinya 12.300 menjadi 16.250. Dan ini tuh dilakukan secara diam-diam tanpa ada diskusi, tanpa ada dialog dengan DPR, apalagi dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi untuk suara dan aspirasinya itu bisa didengarkan. Dan kalau kita lihat dalam data dari Deep Intelligence Research, ini tuh memicu gelombang sentimen negatif yang cukup tinggi dan kemarahan publik juga yang cukup besar kepada Pak Bahlil karena ini dilakukan di tengah malam ketika rakyat sedang tertidur pulas. Padahal seminggu sebelumnya emosi publik terhadap Pak Bahlil itu sudah cukup bagus tuh, Joy, karena memang publik senang dengan lagu My Little Boluketan atau MBG. Udahlah, sekarang udah gak perlu lagi tuh nyanyiin lagu-lagu MBG, apalagi kita dengar di musyawarah HIPMI masih terngiang-ngiang lagu itu. Karena saya melihat bahwa ketika Pak Bahlil kemarin menyampaikan di acara Kosgoro, Golkar itu selalu mengedepankan kepentingan rakyat, tetapi kita lihat hari ini fakta yang ada, tanpa ada sosialisasi, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada penjelasan yang komprehensif kepada publik kenapa BBM itu naik, ini kan sangat menyusahkan sekali untuk rakyat gitu. Dan beberapa hari ke depan kita juga pasti akan menghadapi situasi di mana bahan-bahan pokok dan juga yang lainnya itu juga akan ikut naik. Dan ini sudah kita rasakan juga sekarang. Ini yang kemudian dinamakan dengan state capture corruption, di mana korupsi politik sistemik dengan berhasil membajak pembuatan kebijakan, entah ini untuk kepentingan siapa. Yang jelas ini bukan untuk kepentingan rakyat, dan kebijakan ini tuh bukan hal yang baru ya, entah punya ide dari mana, kemudian tiba-tiba ingin menaikkan BBM di tengah daya beli masyarakat juga yang masih tertekan. Dan permasalahannya kan ini bukan hanya soal kenaikan harga, tetapi memang transparansi dan akuntabilitas juga yang kita tuntut kepada pemerintah. Setiap hari itu kita udah lelah sekali sih selalu dihadapkan dengan masalah republik ini yang terus-menerus bertambah. Dan ketika pemimpin ini tidak mampu menyelesaikan masalah sampai dengan ke akarnya, yang terjadi justru adalah terus-menerus memanen masalah setiap harinya. Jangan harap deh republik kita itu akan sehat, karena ketika pejabat publik tidak punya kesadaran untuk melakukan perubahan terhadap bangsa ini, ya kita tidak akan pernah bisa maju dan bisa membangun peradaban bangsa ke depan yang semakin lebih baik. Gimana menurut pendapat teman-teman?